welcome back in our YouTube channel today in English Hangout Chapter 10. Dan hari ini kita lagi dengan seorang dosen dari Universitas PGRI Adibuana. Siapakah itu? Stay tune in here and don't forget, stay tune. Oke, kali ini Via akan menyapa terlebih dahulu siapakah beliau. Di sini ada Bapak Lambang Erwanto Suyajit, SSMPD. Selamat sore Bapak. Sore. How are you today? Fine, thank you. Okay, this is our hope Yeah. to having you in here. Nih, karena topik kita kali ini adalah tentang literature, tentang sastra. Nih, ini adalah poin utama dari sastra Inggris yang selama ini menjadi polemik. Waduh, polemik nih. Kita udah punya ahlinya ini di sini dengan Bapak Lambang. Oke. Gimana Pak? Udah siapkah ini kita memulai English Hangout for today? Oh, siap. Oke. Oke, Bapak. Kenapa Bapak memilih bidang kesastraan ini? Sebetulnya kesastraan itu atau sastra hal yang bisa dikatakan sangat membosankan Wah, betul Pak. awalnya. Betul. Tetapi begitu ada sesuatu yang dibaliknya yang bisa kita ulik, gitu ya, ternyata sangat menyenangkan dan Challenging. dan curiosity-nya itu sangat tinggi gitu ya. Oke. Contohnya seperti apa ini, Pak? Contoh cerita, pasti ada yang pernah dengar cerita Andani Lumut. Oke, Andi Lumut. Apa yang kira-kira selama ini didengar Via tentang Andani Lumut? Yang lebih terkenalnya di kalangan anak-anak ya, Pak ya? Apa ya, Pak ya? Apa, Pak? Alur Sebetulnya, ceritanya? iya harus itu. Iya. Kemudian? Sebetulnya ada dua pesan. Pesan yang pertama itu dari sisi wanita. Kenapa Andani Lumut itu menolak si ketiga keleting? Oke. Nah, sebetulnya ketiga keleting ini kalau ditemui Andi Lumut secara face to face, ceritanya akan berbeda ya. Dan di situ mereka wacan bosi, wajah cantik, body seksi. Asik. Jadi mereka mau loh di poligami. Oh, really, Pak? Iya, Implicit meaning di berarti? dalam cerita itu. Ya. Oke. Nah, tetapi dalam hal ini cara mereka untuk bisa sampai ketemu Andani Lumut inilah yang salah. Oke. Dan hal ini yang tidak pernah dibahas sekalipun di dalam cerita atau analisa sastra apapun. Karena yang dilihat cuman, oh ini hanya kisah cinta sejati antara Andani Lumut dengan Keleting Kuning. Keleting Gitu Kuning. aja. Antara Panji dan Dewi Galuh gitu aja. Nah, di sini ternyata masalah yang utama adalah si ketiga keleting ini harus dicium oleh si Yuyu Kangkang untuk menyeberang sungai. Oh ya. Nah, ternyata ada salah satu penulis yang bernama Dimajian itu, dia bilang bahwa ciuman adalah salah satu bentuk sentuhan intim. Oke. Dan itu tidak bisa dihapus karena secara otomatis masuk di otak bawah sadar. Oke. Dan disinilah awal mula masalah yang dialami oleh ketiga keleting itu. Mereka secara fisik boleh dikatakan masih perawan ya, virginity, virgin. Nah, tetapi secara psikologis, nah mereka sudah mulai ada ini pembanding, ada yang sudah pernah mencium pertama kali, bukan suaminya. Betul. Nah, ini di dalam bukunya Dimajian kembali dia mengatakan bahwa kedepannya masalah yang
di dalam pembandingan ini akan menjadi benih-benih untuk divorce. Divorce. Karena di dalam pernikahan itu tidak boleh membanding. Betul. Karena yang sudah dipilih itulah yang terbaik. Dan tidak ada yang bisa membandingkan lagi. Ya, kalau dikatakan itu superlatif itu, bukan komparatif itu. Superlatif, oke. Jadi itu yang pertama. Jadi wanita Jawa harus saat menikah mereka harus virgin secara psikologis dan secara fisik. Jadi yang namanya virgin tidak fisik saja, tapi juga harus secara psikologis. Nah, ini digambarkan dengan istilah cinta tidak harus memiliki. Asik, ya Allah. Itu Oke. kalau saya bilang that's bullshit gitu. Cinta itu harus memiliki. Kenapa demikian, Pak? Kalau tidak memiliki, contoh saja, bukan manusia, barang saja. Dia punya gadget. Punya. Kalau saya minta boleh tidak? Oh, jangan, Pak. Nah, itu kan berarti dia harus memiliki gadget itu. Oh, I see. Jadi kalau Oke. dia tidak sayang dengan gadget itu pasti dikasih lah. Kalau tidak sayang ya diberikan. Kalau sayang di-keep. Jadi pernikahan itu harus saling memiliki, bukan saling tidak memiliki. Nah, ini seperti apa ya, orang yang seolah-olah menikah jadi satu, tetapi pikirannya berbeda. Mereka hanya memiliki tubuhnya, tapi pikirannya tidak, bukan untuk orang ini. Ini yang dinamakan pernikahan yang tidak fair. Oke. Nah, lalu yang dari sisi Andani Lumut, ternyata dia saat menolak itu, si ibu kan menembang. Nah, di dalam tembang itu ada kata temuruno. Nah, berarti kata itu kan turun, get down. Di dalam Hindu Jawa, Hindu kuno, tempat yang tinggi ini tempat di mana orang harus atau orang yang selalu berhubungan dengan Tuhannya. Oke. Yang disebut dengan meditasi. Nah, dan di situ hebatnya lagi Andani Lumut menolak dan mengetahui bahwa mereka semua itu tidak layak untuk dinikahi tanpa menemui mereka face to face. Oke. Dan ini dengan kata lain, untuk bisa mendapatkan true love itu syaratnya yang pertama berdoa dan berpuasa, karena meditasi itu berpuasa. Oke. Jadi berdoa dan berpuasa. Apakah sudah cukup? Belum. Berikutnya adalah sabar. Nah, kunci yang terakhir inilah yang sering tidak dimiliki orang lain. Apa itu, Pak? Kesabaran. Karena kan biasa budaya orang Jawa. Umurnya sudah berapa? Oke. Belum lagi tetangga yang usil ya. Tanya, kapan menikah? Nah. Sudah punya pacar? Wah, ini Itu. bikin orang akhirnya tidak fokus lagi untuk menentukan ini true love atau bukan. Karena desakan itu tadi. Desakan, akhirnya kebutuhan. Betul. Nah, kalau kebutuhan ya otomatis mereka belum tentu bisa teruji. Nah, ini yang bermasalah sebetulnya. Ternyata sastra itu sangat luas sekali. Betul. Ketika ditelisik satu demi satu, oh ternyata bukan ini yang pada umumnya orang-orang tahu. Betul. Kalau di sastra Inggris ini, Pak, kenapa kebanyakan kita nih sebelum mencoba sudah malas terlebih dahulu, apalagi sastra Inggris. Gimana ini, Pak? Ini kan sangat challenging sekali nih. Ketika dimasukkan ke dalam cerita kayak bahasa Indonesia, kita bisa memasukinya. Tetapi kalau di bahasa Inggris bagaimana ini, Pak? Betul. Di dalam bahasa Inggris pun juga sama sebetulnya. Contoh seperti puisinya William Shakespeare ya, karena kita masih berkaitan dengan Hari Kartini, tidak terlalu jauh ya. Iya. Jadi seperti woman, Gimana? dia bilang woman is not made of the head, the skeleton to be the head. Woman is not made of the foot to be the step, but woman is made of the ribs to be embraced and protected. Jadi wanita itu memang tidak terbuat dari tulang tengkorak untuk jadi kepala, dan wanita tidak terbuat dari tulang kaki untuk diinjak.
tetapi wanita terbuat dari tulang rusuk untuk dipeluk dan dilindungi. Aduh. Jadi apa ya? Posisi wanita itu ada di samping, bukan di depan, bukan di belakang, tapi di samping pria. Nah, dan di sana waktu kita lihat zamannya William Shakespeare itu di abad 15, Oke. wanita dianggap manusia kelas 2. Maksudnya, Pak? Wanita tidak dianggap. Jadi opini apapun pendapatnya, sebagus sebaik apapun, tidak akan dianggap. Tapi dalam hal ini, William Shakespeare dengan Woman itu, dia menginginkan bahwa wanita itu harus dihormati. Memang wanita tidak bisa jadi kepala lah, tidak bisa, tapi juga tidak bisa dijadikan sangsang Kaki, hidup, iya, betul. atau diinjak-injak. Nah, tetapi dia harus dikasih gitu, dilindungi. Nah, ini sebetulnya puisi pendek ini adalah protes dari William Shakespeare terhadap para baron atau duke ya waktu itu. Ya, biasa zaman kerajaan yang namanya selir, ya nggak mungkin 1, 2, 3 gitu ya. Iya, betul. Nah, ini supaya William Shakespeare memberikan inspirasi bahwa wanita itu memang boleh dinikahi, tetapi dinikahi dengan jumlah yang banyak, tetapi harus diperlakukan dengan baik, bukan seperti barang. Itu maksud dari puisi itu. Jadi tidak serta-merta wanita mentang-mentang dianggap manusia kelas 2, akhirnya dijadikan seperti properti. Kalau tidak dipakai, dibuang. Oke. Gitu. Nah, ini yang sebetulnya bisa membuat orang berpikir ulang tentang bagaimana menyikapi teks dari sastra itu sendiri. Ini kebetulan puisi. Iya. Dan yang Anda lumut termasuk prosa dong ya. Jadi tantangannya itu terletak sebenarnya pada diri kita sendiri ya Pak ya. Bagaimana melihat sastra itu sendiri, mengartikannya sendiri. Betul. Terus menjadikan dia satu utuh itu gimana Pak? Nah, ini sebetulnya tidak hanya dari penikmat sastra saja yang bermasalah. Memang kita butuh diskusi karena sastra dia seperti dasar muka, banyak wajah yang bisa dilihat. Betul. Banyak sisi. Banyak sisi yang bisa dilihat. Nah, ini yang membuat penikmat sastra itu agak sedikit bingung bagaimana saya bisa melihat. Karena manusia atau orang itu kan butuh parameter untuk bisa menjadi pembanding. Kalau saya melihat ini harus karena seperti ini contohnya. Nah, dan di dalam sastra itu tidak diperoleh seperti itu. Dan di dalam sastra kita diberi kebebasan untuk berinterpretasi sendiri tentang apa yang ada di dalam konten teks itu sesuai dengan pengalaman yang kita alami. Tidak. Jadi dengan kata lain, sastra itu tidak boleh dikekang. Sastra tidak boleh dikekang. Jadi dia harus bebas. Makanya teori sastra ini kenapa orang tidak terlalu suka sastra, teorinya ngambang. Jadi kalau dia seolah-olah tiang itu hanya sampai tengah-tengah, tidak sampai mendasar. Nah, untuk bisa sampai mendasar itu bisa digabungkan dengan banyak teori. Ada teori politik tergantung dari konteks sastranya. Bisa dari psikologi, dari hukum, dari apapun. Contoh kalau yang ekonomi umpamanya. Cerpennya si Maxim Gorky. Untuk menanyakan, biasanya ada cewek yang ingin tahu cowoknya itu tajir. Itu kan kebanyakan tanyanya apa? Berapa banyak rumah, berapa banyak mobil. Nah, itu kelihatan materinya gitu. Tetapi di dalam Maxim Gorky dia sangat halus bertanya. Dia bilang, how many kilograms of meat do you consume every month? Oh my God. Nah, jadi
beberapa kilogram daging yang bisa dikonsumsi selama 1 bulan. Anggap saja yang namanya meat itu kan cow meat, Ya, dan di sana standarnya adalah tenderloin. tenderloin. Ya, tenderloin anggap saja 1 kilonya 200.000. Nah, kalikan 30 hari. Ketemunya udah Ha- berapa? Nah, itu hanya untuk makan saja. Belum yang lainnya. Nah, itu orang sudah bilang, hanya untuk makan saja dia harus keluar uang sekian. Berarti orang ini tajir. Gak perlu tanya berapa banyak mobil, berapa banyak rumah. Nah, hanya untuk makan saja dia sudah keluar segitu. Gak eman. Cak Eman buat Nah, makan. nah, jadi ada hal-hal yang perlu disikapi supaya dari sisi kepribadian pun kita nggak terlalu seolah-olah menuntut bahwa orang yang akan menjadi calon saya harus yang benar-benar kaya. Tapi memang sebetulnya arahnya ke Arah ke sana. sana. Tetapi caranya itulah yang membuat orang itu tidak merasa dihakimi bahwa dia harus tajir. Jadi orang akan berpikir, oh, orang ini atau calon saya ini tidak terlalu matre. Matre. Coba. Lagi-lagi implicit meaning ya Pak ya. Betul, Tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang. betul. Kemudian nih Pak, kita sudah tahu celahnya dia bahwa ini tidak bisa sangat mendasar Betul, dengan satu teori saja. betul. Untuk kita nih Pak, kaum yang dibilang saat ini kan sudah ke era digital Pak. Betul. Udah males banget Pak buat baca. Nah ini caranya gimana nih Pak buat kita bersemangat lagi untuk membaca, apalagi menganalisa, oh ternyata ini tuh artinya seperti ini loh, moral value-nya seperti ini loh. Benar. Caranya gimana itu Pak? Jadi memang saat ini yang namanya writing text itu sudah banyak ditinggalkan. Betul. Sebetulnya kalau dilihat kecenderungannya generasi milenial atau generasi Z. apa ya Apa ya sekarang Z ya? Iya, Iya. Z. Iya Z sekarang. Sudah sampai Z sekarang Pak. Itu mereka sangat menyenangi sastra tapi dalam bentuk motion picture atau movie. Movie. Nah, sebetulnya itu bisa diadaptasi semuanya, bisa dijadikan film semua. Oke. Toh juga sebetulnya sejarah sastra, bukan sastra sejarah. Kalau sejarah sastra kan Panjang ini Pak. tuntutannya ya. Iya, tuntutannya. Nah, sastra sejarah. Jadi sastra yang berkaitan dengan sejarah itu difilmkan seperti, terus terang saya sangat iri dengan film-film Mandarin, film-film dari Korea. Mereka masih mau mengangkat tentang sastra sejarah. Jadi dinasti-dinasti itu masih diangkat, apa yang menjadi kelebihan kelemahannya. Jadi kawula muda itu masih punya gambaran. Jadi dengan adanya gambaran itu mereka bisa melihat, oh, jati diri saya ada di sana sebetulnya. Oke. Dan hal ini saya tidak dapati di Indonesia. Masih belum mungkin Pak. Mudah-mudahan masih belum ya gitu ya, belum sadar. Mudah-mudahan. Karena selama ini sebetulnya kendala utamanya adalah kita tidak fair. Dalam sejarah, dalam sastra kita harus fair. Harus Pak dalam segi apa ini Pak? Oh ya. Ya. Kalau dulu saya senang ada sinetron Angling Darmo. Angling Darmo itu kalau tidak salah ada di sekitar abad keempat. Di dalam abad keempat berarti kan semuanya Hindu. Seharusnya itu tetap saja di ranah atau tracknya di Hindu saja. Jangan dimasukkan yang lain-lain. Oke. Seperti film India itu saya senangnya mereka kalau seperti ceritanya Taj Mahal ya, Taj Mahal. yang dalam bentuk seri itu memang betul-betul meskipun di India mayoritas Hindu, tapi Taj Mahal ini kan bercorak Muslim. Islam. Nah, tapi mereka sangat fair, itu betul-betul ditata. Kalau yang berkaitan dengan Hindu seperti Mahabharata ya Hindu terus ditata.
konsisten. Sedangkan di Indonesia ini masih ada interviewer yang ya bisa dikatakan, saya bilang tadi tidak fair, harus fair. Ya, seperti contohnya, memang ada yang sastra dikatakan agak tabu, seperti Kitab Pararaton tentang si Ken Arok. Yang dilihat, yang bersinar dari Ken Dedes itu bukan bagian betis, tetapi bagian kewanitaan. Nah, itu yang bersinar. Dan itu tidak pernah disampaikan secara fair di dalam kisah Pararaton atau cerita yang berkaitan tentang Ken Arok. Itu selalu yang tersingkap jaritnya, kelihatan betisnya yang bersinar. Ya, supaya tidak tabu. Nah, Ternyata sekali lagi ketika dikemas nih ya, challenge-nya ini tadi kita sudah menemukan solusinya ini. betul. Caranya bagaimana? Terus melihat dari segala sisi pun kita harus seperti apa sudah ada. Berarti Pak Lambang, peluang kedepannya ini lulusan dari sastra Inggris khususnya ketika dia sudah memilih konsentrasi di bidang sastra, apa itu Pak? Sebetulnya banyak ya. Oh banyak. Kalau di Salah satunya aja deh Pak, atau beberapa deh boleh. apa saya sebutkan beberapa nanti. Yang pertama, memang di sastra ini primadona waktu itu, pengalaman saya sendiri itu mata kuliah translation untuk cari cuan. Gitu Cari ya. cuan, translation, oke, kemudian Pak. Selain itu dari grammar, dan sebetulnya kalau mau dikembangkan dari sastranya sendiri, peluang untuk membuat novel-novel e-book. Nah, novel-novel e-book yang ada sekarang ini nampaknya masih ketajaman ceritanya masih kurang bagus ya. Jadi masih mengikuti apa ya, alur pemikiran Yang sudah. anak muda aja. Jadi saya mengingatkan saya dulu, zaman saya dulu ada novel Picisan yang ditulis Freddy S. ya. Mungkin yang sejaman dengan saya akan seperti tahu. Apa itu Pak? Ya, nanti dicari sendiri. Makanya kalau lihat novel-novel sekarang kok mirip-mirip ke arah punyanya Freddy S. gitu. Nah, jadi tidak seperti miliknya si kita punya seperti siapa ini, Mara Rusli, yang sangat tajam sekali, memang berkaitan dengan budaya waktu itu. Nah, jadi banyak sekali karya-karya sastra yang saat ini seolah-olah hanya covernya saja itu mengikuti zaman. Tetapi kayak alur plotnya dan kekuatan cerita itu sendiri kurang bagus. Kontennya perlu diperbaiki. Oke, ini kita sedikit simpulkan. Jadi Bapak, challenge yang paling berat di sastra menurut Bapak apa challenge ini? Yang paling berat sebetulnya itu tadi, memunculkan minat yang pertama, minat baca, supaya tidak hanya baca, menikmati juga, karena di dalam sastra itu juga ada sisi hiburan. Lalu yang kedua adalah bagaimana penikmat sastra itu mengerti pesan yang disampaikan oleh penulis, atau kalau yang nonim, nenek moyang kita ya, itu nasihat apa yang ada di dalamnya. Dan itu sangat dalam kalau kita mau menganalisa dan mau meneliti lebih lanjut gitu ya. Yang ketiga. Dan yang berikutnya adalah sebetulnya kita bisa mengembangkan. Contohnya mata kuliah drama saat ini saya arahkan ke indie film. Oke. Jadi yang pertama, mereka punya pengalaman ada dari sisi sinematografi, lalu ada film study juga. Jadi mereka membuat teksnya sendiri, lalu dianalisa kira-kira mana yang bagus, atau mereka nanti juga bisa improve sendiri. Nah, lalu diberikan teori-teori untuk pengambilan gambar, cara-cara, tapi yang ini yang dasar, bukan yang skillful banget gitu ya.
Jadi hanya yang dasar, paling tidak mereka tahu nanti ke depannya ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Dan memang saya juga punya gambaran seandainya websitenya FBS itu seperti Google ya, tinggal tanya gitu, FBS, saya ingin pengumuman apa, ingin tahu informasi apa, nanti ditanyakan dijelaskan di situ. Nanti tolong Anda klik ini. Oke, masukannya oke tim ICT. Sarannya bagus Pak, boleh. Kayaknya nanti kan lambat laun kan kita juga mengikuti era digital ini. Betul, itu harus kalau harus berkembang Pak. Betul. Kalau kaula muda ini ndak mengikuti zaman, wah susah. Betul. Jadi kamu rebahan nanti. Dan yang sangat memprihatinkan lagi dengan kurangnya literasi sastranya, masyarakat Indonesia kurang pede dengan dirinya sendiri, atau dengan kata lain, identitas dirinya itu kurang dimengerti jati dirinya. Beda dengan orang Jepang, orang Cina, kemanapun mereka berada, pasti kelihatan Cinanya, kelihatan Jepangnya. Tapi kalau orang Indonesia, kalau ke Amerika akan jadi orang Amerika, kalau ke Malaysia akan jadi orang Malaysia, ke Arab pun juga jadi orang Arab. Betul. Jadi ini yang para pemimpin pendahulu kita itu ngomong bahwa seharusnya identitas Indonesia itu harus dikedepankan, dan itu didapatkan melalui sastra tadi, karena nenek moyang kita sudah tidak ada semua. Dan yang bisa kita pelajari adalah peninggalan mereka berupa sastra tadi. Oke. Ini sudah seperti perkuliahan ya. Jadi kalau mau bahas lebih lanjut nih guys, jangan lupa nih untuk join dengan kita. Nanti akan dibedah satu persatu oleh dosen favorit kita nih. Apalagi nih ya, dari mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra, Pak Lambang itu terkenal dengan keromantisannya. Tadi kan terbukti di awal-awal menceritakan hal-hal yang seperti itu. Itu hanya mengedukasi ya, bukan tentang konten yang lain ya. Oke, perlu digarisbawahi, ini hanyalah untuk mengedukasi bahwa sastra itu sangatlah luas, challenge-nya itu banyak, tapi kita bisa menyelesaikan ketika kita melihat dari berbagai sisi. Tidak bisa kita melihat menggunakan satu teori saja. Betul. Tidak bisa melihat dari sudut pandang kita saja, tetapi kita bisa brainstorming dengan yang lainnya. Betul. Begitu. Dan juga untuk peluangnya ini sangatlah banyak sekali guys. Yang sudah disebutkan oleh Pak Lambang itu adalah salah satunya. Jadi nih, tunggu apa lagi? Jangan lupa join with us. And for this video, don't forget to subscribe our YouTube channel and see you on our next video. Bye bye.